Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata dari seorang penyanyi terkenal yang bernama Whitney Houston. Bagaimana kisah kehidupannya? Langsung aja yuk kita mulai. Film dimulai dengan adegan persiapan konser Whitney pada tahun 1994 di sebuah acara American Music Awards. Lalu scene beralih pada masa remaja Whitney yang sedang bernyanyi di sebuah gereja. Whitney Elizabeth Houston, inilah nama gadis ini, seorang gadis remaja yang berkulit hitam dengan rambutnya yang ikal. Sedari remaja, Whitney sudah mulai bernyanyi di gereja-gereja. Whitney bermimpi ingin menjadi penyanyi profesional, walaupun ia tahu itu tidak akan mudah. Whitney belajar bernyanyi dari ibunya, yang juga seorang penyanyi. Melalui ibunya, Whitney belajar banyak tentang teknik bernyanyi. You have to learn the melody. Do it again. And enunciate. Every song is a story. Singkat cerita, pada suatu hari Whitney bertemu dengan seorang gadis yang bernama Robin, yang mana pertemuan itu membawa mereka ke sebuah hubungan yang terlarang, yakni hubungan antar kekasih. Whitney mengawali karirnya dari seorang penyanyi latar untuk ibunya. Pada saat Whitney menggantikan ibunya untuk bernyanyi, ada seorang pria yang bernama Clive Davis yang tertarik kepada Whitney, yang mana Clive ini adalah seorang eksekutif rekaman dari sebuah perusahaan yang bernama Arista. Setelah melihat dan mendengar Whitney bernyanyi, Clive langsung tertarik untuk bekerja sama dengan Whitney. Singkatnya, Clive akan bekerja sama dengan Whitney dalam waktu yang cukup panjang. Setelah menandatangani kontrak, Clive langsung membicarakan tentang selera musik Whitney. Tak lama kemudian Whitney pun mulai tampil di televisi. Pada penampilan pertama Whitney di televisi, Whitney sangat gugup, tetapi ibu dan ayahnya memberikan semangat dan arahan kepadanya, hingga ia mampu memberikan penampilan terbaik. Setelah penampilan di televisi itu, Clive mencarikan lagu-lagu untuk Whitney. Setelah melakukan pencarian lagu yang cocok dengan Whitney, Clive langsung mengadakan rekaman dan pembuatan video klip untuk Whitney. Setelah itu lagu Whitney disiarkan ke media. Whitney sangat senang hingga ia meminta Robin untuk menjadi asistennya. Whitney butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk mengurus keperluannya. Lalu Whitney meminta izin kepada ayahnya selaku manajernya untuk mempekerjakan Robin sebagai asisten. Tapi ayah Whitney tidak mengizinkan itu. Ayah Whitney juga memberikan nasihat kepada mereka agar mereka tidak lagi menjalin hubungan. Go out on dates with young men. Sing with young men. You hear? Go on. Tapi Whitney mengabaikan nasihat ayahnya itu. Singkat cerita, Whitney berduet dengan seorang penyanyi yang bernama Jermaine Jackson. Setelah duet itu, Whitney bertengkar dengan Robin karena Robin telah mengetahui hubungan Whitney dan Jermaine. So that's it. Just like that. Look that up. Lalu Whitney berkata kepada Robin bahwa ia menginginkan sebuah keluarga dan anak. Whitney ingin hubungan yang normal. Whitney juga berkata bahwa ia akan mengakhiri hubungannya dengan Robin. Meski begitu, Whitney tetap mau bersahabat dengan Robin, dan akhirnya Robin pun menerima keputusan Whitney itu. Setelah kejadian itu, Robin tetap mendampingi Whitney sebagai asisten di berbagai kegiatan Whitney. Setelah itu, Whitney kembali mengeluarkan lagu yang berjudul I Wanna Dance With Somebody. Dengan lagu ini, Whitney berhasil mengalahkan The Beatles yang sebelumnya merupakan juara berturut-turut. Namun seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi sebuah pohon maka goncangan angin akan semakin kencang.
lagu-lagu Whitney dikritik oleh orang-orang kulit hitam karena dianggap lagu-lagu Whitney kurang mewakili orang-orang kulit hitam. Whitney dianggap bukan artis kulit hitam asli. Namun Whitney mengatakan kalau dia tidak tahu cara orang kulit hitam bernyanyi, yang ia tahu hanyalah cara bernyanyi dengan baik. Bagi Whitney, musik bukanlah tentang warna kulit. I'm not a black artist, when am I? I know how to sing. Makes me angry actually, it's hateful and uninformed. Setelah ketenaran yang diraih Whitney berhasil membeli sebuah rumah dari hasil kerja kerasnya. Dalam sebuah wawancara, Whitney mengatakan kalau orang-orang yang bekerja untuknya adalah orang-orang yang berkompeten, yang dipercaya untuk menjaganya, walaupun terkadang itu sulit. Seperti saat ayah Whitney memintanya untuk memecat Robin, karena Robin dianggap membawa pengaruh buruk untuk Whitney. Tapi Whitney menolak untuk memecat Robin, karena Whitney sudah percaya penuh kepada Robin. Walaupun ayahnya adalah manajernya, tapi Whitney tidak bisa sepenuhnya percaya, karena ayahnya itu sering menghambur-hamburkan uang untuk gadis simpanannya. Singkat cerita, pada suatu acara penghargaan musik, Whitney mendapat cemooh karena lagi-lagi lagu Whitney tidak mewakili musik orang-orang kulit hitam. Walaupun sedih, tapi Whitney berusaha tegar. Whitney sempat ingin mengubah caranya bernyanyi menjadi seperti keinginan dari orang-orang kulit hitam, tapi orang tua Whitney melarang dengan mengatakan kalau Whitney harus menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, Whitney membawakan lagu dengan genre R&B dengan seorang penyanyi yang bernama Bobby Brown. Whitney mendapat penghargaan pada acara Billboard Music Awards karena album R&B mereka menduduki posisi teratas. Whitney juga pernah diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan di acara Super Bowl, sebuah kejuaraan football terbesar di Amerika. Tidak hanya itu, Whitney juga mendapat tawaran bermain film bersama seorang aktor yang bernama Kevin Costner. Whitney juga pernah bernyanyi di acara konser untuk Nelson Mandela setelah Afrika Selatan baru mendapatkan kemerdekaan, dan mungkin kita tidak akan asing dengan lagu ini. Tak lama kemudian Whitney pun menikah dengan Bobby Brown dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Setelah apa yang didapat Whitney, mungkin kita berpikir bahwa kehidupan Whitney sudah sempurna, mempunyai karir yang bagus, ketenaran di mana-mana, dan keluarga yang lengkap. Namun masalah tetap akan datang kepada siapa saja. Sejak kelahiran anak pertamanya, hubungan Whitney dan Robin mulai bermasalah. Whitney mengetahui kalau suaminya berselingkuh. Tidak hanya itu, Whitney juga mendapatkan ayahnya yang menyelewengkan uang perusahaan miliknya, sehingga hubungan Whitney dan ayahnya tidak begitu baik. I earn millions, tens of millions. Everyone is using me like an ATM. Daddy, you were meant to look out for me. I don't have a boss. Akan tetapi Whitney tetap akan mengadakan tur musik selama 70 hari sesuai dengan rencana ayahnya. Dan pada saat inilah masalah terbesar datang kepada Whitney, yang mana Whitney terjebak pada narkoba. Karir Whitney yang sedang berada di puncak ternyata tidaklah cukup baginya, sehingga Whitney harus mengalami rehabilitasi di sebuah tempat terpencil, jauh dari keluarga dan media. Setelah selesai menjalani rehabilitasi, Whitney mengakhiri hubungannya dengan suaminya. Setelah itu Whitney diundang di sebuah acara televisi yang terkenal, yaitu Oprah. Pada acara itu Whitney menyadari ternyata masih banyak penggemar yang mengidolakannya. Menyadari hal itu, Whitney kembali akan mengadakan tur musik. Tapi sayang, tur Whitney itu tidak berjalan dengan mulus. Seperti saat Whitney melakukan pertunjukan di Denmark, ratusan penggemar pergi dan meminta kembali uang mereka. Cara bernyanyi Whitney pun banyak dikritik. Namun demikian, Whitney tetap akan membuktikan
bahwa ia bisa bernyanyi dengan baik. Hal itu terbukti dengan Whitney yang menawarkan dirinya untuk bernyanyi di sebuah acara pra-Grammy Awards, meskipun Whitney tahu dia tidaklah seperti dulu lagi. Tapi sangat disayangkan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Whitney kembali kepada obat-obatan terlarang hingga ia meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 setelah tidak sengaja tenggelam di bak mandinya akibat narkoba yang dikonsumsinya. Ternyata Whitney tidak bisa lepas dari narkoba. Ia meninggal di usia yang boleh dikatakan masih muda, yakni 48 tahun. Karir Whitney yang ia bangun selama bertahun-tahun lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Dan tahukah kalian bagaimana bisa Whitney mendapatkan obat-obatan terlarang? Jawabannya adalah dari seorang pria yang berpura-pura menjadi penggemarnya, yang meminta tanda tangan, yang mana pria itu akan memberikan pena kepada Whitney, dan dalam pena itulah terdapat narkoba itu. Jadi guys, itulah kisah dari penyanyi legendaris Whitney Houston. Ternyata ketenaran yang dimiliki oleh Whitney tidak bisa menuntun Whitney ke jalan yang benar. Karir Whitney hancur karena kesalahannya sendiri. Pelajaran untuk kita semua adalah pentingnya menjaga pergaulan dan menjauhkan diri dari obat-obatan terlarang. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.